Memang rumah ini mewakili ada sebuah seperti tesis yang saya mau buktikan gitu. Dan tesis itu ya sebuah ide yang mesti dibuktikan dalam sekian banyak level. Dari level tentang detail bagaimana pertemuan bahan, bagaimana pengaturan ruang, sampai bagaimana bahkan tentang perkotaan, walaupun ini cuma di daerah perumahan pemukiman. Lingkungan ini mewakili kebanyakan perumahan di Jakarta dan juga mewakili juga kelas sosial tertentu. Awalnya begitu saya beli rumah ini, saya hubungin Pak Juhara untuk lihat pada saat saya beli untuk renovasi aja. Tapi setelah Pak Juhara dan istrinya melihat ke sini, dia suruh rubuhkan rumahnya. Konsepnya adalah menurut dia daripada renovasi lebih bagus dari awal, biayanya akan lebih terdeteksi ketimbang renovasi dan juga hasilnya memuaskan. Oh iya. Rumah ini sedikit lebih mewah karena lebarnya 9 meter. Tapi ini adalah satu-satunya yang 9 meter di deretan kafling-kafling ini. Di sebelah-sebelahnya rata-rata 6 meter lebarnya ya. Rumah ini didesain dengan juga modular. Jadi baja dan besi punya modulnya sendiri. Modul itu membawa logika tentang dimensi. Bagaimana kita bisa membagi dimensi yang standar itu terbagi habis. Itu ada kayak game aja, main puzzle aja. Oh, ini segini sisanya berapa. Juga kalau diperhatikan di sini barang-barangnya barang bekas. Jadi keramik ini barang bekas. Tapi kalau diperhatikan mungkin semua garisnya ketemu. Jadi ini mungkin susah nggak terlalu diperhatikan ya. Tapi di rumah ini saya sangat dengan sangat teliti semuanya diatur seperti itu. Bahkan ketinggiannya floor to floor-nya yang 2,4 itu tadinya saya pikir itu yang terbaik ya. Tapi mungkin mestinya ini lebih tinggi 15 cm karena modul multiplex itu 2,4. Jadi kalau bisa nggak dipotong itu lebih baik. Ini masih dipotong 15 cm gitu. Jadi memang pada waktu itu saya pelajari banyak hal, saya mencoba membuktikan banyak hal walaupun banyak juga sebetulnya yang meleset gitu. Kalian mungkin nggak tahu aja. Tapi berdasarkan semua rumus-rumus itu saya mencoba membuktikan sesuatu. Rumah ini bukan memang kalau kita lihat prinsip-prinsip asta kosala kosali atau yang di Jawa banyak ya paham-paham itu mereka menggunakan ukuran sebetulnya dari badan manusia. Badan manusia ini adalah penggaris sekaligus termometer sekaligus dasar ukuran gitu. Jadi dibandingkan semua ukuran dari material industri sebetulnya badan kita sudah jadi ukuran sendiri. Kalau panas tanpa pembantu alat pendingin cukup buka jendela aja. Oh, buka jendela aja. Ini karena 3 sisi dibuka. Di selatan, timur ada pintu, sama utara ada jendela dan pintu. Sirkulasinya cukup. Tapi terang, apalagi kalau malam-malam mati lampu dari PLN gitu ya. Saya nggak pusing, nggak terlalu gelap karena kaca. Dari langit kan ada apa namanya? Ada sinar sedikit. Yang sederhana semua. Nggak ada yang beli di toko-toko. Ada juga sebuah eksperimen bagaimana caranya membuat ruang yang lega di area yang sempit. Jadi area terbatas itu bukan hambatan untuk membuat kita lega. Nah, dibandingkan kita menjajarnya ke samping, ruang-ruang di atas, misalnya kamar tidur anak dan kamar tidur utama, maka itu ditumpuk aja ke atas. Rumah ini, kalau dibandingkan dengan rumah-rumah sebelah, mungkin bisa ditelaah bahwa space-nya lebih mewah. Lebih mewah dalam arti kata, dia punya kamar tidur anak 3. Walaupun kecil-kecil, tapi punya 3. Gitu. Di tetangga-tetangga ini mungkin nggak punya gitu. Rumah mereka yang dulu kecil-kecil kamarnya.
Apalagi lihat kamar tidur utamanya yang punya walk-in closet sendiri, lega gitu. Jadi kalau dijejer ke samping nggak muat sebetulnya, tapi kalau ditumpuk ke atas muat. Dan itu yang megang peranan lagi adalah si tangga gitu ya. Tangganya nggak mengkonsumsi ruangan terlalu banyak lagi. Jadi semua ini sebetulnya menjadi sebuah rangkaian konstelasi ruang yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat optimasi seperti ini. Ruang servis di depan itu ruang jemur. Kalau kalian lihat, kalau dari luar nggak kelihatan ada ruang jemur ya. Karena triknya adalah atapnya diatur supaya ketinggiannya tidak melebihi pagar dari rumah-rumah sebelah. Oh ya, diturunin, tapi dengan strategi bahwa prinsipnya dia tidak boleh lebih rendah levelnya daripada got, daripada saluran air. Kalau nggak saluran airnya masuk ke dalam gitu. Jadi ya itu kan prinsip-prinsip sederhana sebetulnya. Kemudian rumah ini orientasinya juga diatur sedemikian rupa. Dia memang given ya dapatnya cuman memang menghadap utara selatan, tapi ada pemahaman mendasar mengenai orientasi matahari. Yang tidak pernah terlihat mungkin dari rumah ini adalah bahwa dinding baratnya itu dari bata masih. Dinding barat sebelah sini. Barat itu matahari paling panas. Jadi kalau misalnya sore-sore walk-in closet itu lemarinya panas tuh. Karena sinar matahari kena di situ. Jadi kering kerontang tuh itunya pakaiannya. Lalu yang kedua terpanas timur. Jadi dulu waktu bangunan sebelah ini tidak lebih tinggi, kalau pagi-pagi waktu baru jadi tuh panasnya minta ampun. Kalau pagi-pagi jam 9 sampai jam 11. Maka sisi barat dan sisi timur itu memang dikasih treatment ya, barat dengan bata tentunya. Yang timur itu dengan glass wool dan dikasih gypsum lagi. Yang ketiga terpanas sebetulnya utara. Utara itu karena kita di selatan Khatulistiwa, dia kena matahari terus sepanjang hari, tapi tidak pernah tegak lurus. Di selatan itu nggak pernah kena sinar matahari sisi ini. Lalu mengenai komposisi ruang, ya, kalau kita lihat yang kamar-kamar anak itu punya segitiga yang ada itu sekaligus meja, sekaligus sirkulasi udara ke bawah, ada jendela juga ke arah entrance. Dan sebetulnya dulu sebelum rumah sebelah ini lebih tinggi itu bisa lihat ujung, jalan di ujung. Ya, jadi dia punya sinar matahari yang cukup, tapi ya itu banyak persisnya sekali lagi gitu. Jadi dalam ruang kecil dia dapat semua yang dia butuh, ada tempat tidur, ada meja belajar, ada sirkulasi udara, ada lemari secukupnya. Lalu dia share ruang common area-nya untuk main dan segala macam, belajar di luar. Nah ini iseng-iseng berhadiah. Tapi ini yang saya cari terus gitu. Bagaimana? Ini masih punya banyak masalah, air masih masuk. Masuk kan Pak? Masuk. Air masih masuk kalau tampias gitu ya. Jadi ini nggak sempurna. Tapi sebagai sebuah mainan detail menyenangkan. Dapur. Dulu dapur nih tante saya protes, dapurnya jangan di sini dong. Nanti kelihatan orang. Nanti kotor kelihatan. Ya. Cara berpikirnya aja dibalik. Kalau takut kotor kelihatan, ya selalu dibuat bersih gitu. Jadi dia tetap bisa ditaruh di sini. Rasanya hal-hal seperti itu membuahkan sebuah pengaturan ruang yang jadinya jadi lebih kompak. Orang nggak perlu ada dua dapur atau dapur yang disekat karena jadi lebih sempit dan segala macam. Di kamar tidur utama itu bisa lihat ke bawah. Jadi bisa mengontrol entrance, service segala macam, dan kembali kalau rumah itu nggak ada, dari itu bisa lihat ujung ke ujung jalan. Dulunya ya, sekarang mungkin kehalang bangunan sebelah. Tapi itu orang luar nggak bisa lihat dalam. Nah, itu juga ada cara ngaturnya kan, ya gimana yang terang ini kalau nggak dilihat sendiri gitu. Jadi semua di fasad itu bukan hanya untuk kepentingan cantik komposisinya aja, tapi dia fungsional sebetulnya dengan cara semacam itu. Ini juga balkon ini
dirancang dengan detail yang nggak pakai paku misalnya, pakai semua kayu bekas yang tinggal cabut. Itu sebetulnya banyak yang mesti diganti tuh. Tumpuannya dari bajanya itu sendiri Pak ya? Saya lihat tadi. Iya, tinggal diangkat aja. Ada plat besi, tinggal ditaruh. Sebetulnya saya dapat detail ini dari teman saya Irianto PH gitu. Dia bilang gini bisa saya terapkan di sini tapi dengan material jauh lebih murah. Tapi itu adalah prinsip sustainability yang lain juga gitu. Kadang-kadang orang memikir bagaimana cara menua ya tahan lama gitu. Tapi ini kayunya kayu murah. Jadi kalau lapuk juga dia nggak barengan, kalau lapuknya baru lapuk sama-sama yuk enggak juga kan. Lapuk dikit satu-satu sehingga diganti satu-satu bisa dan nggak sakit hati karena murah. Jadi prinsip sustainability yang ada ya seperti itu. Kita paham mengenai apa yang dipakai, tahan berapa lama, gantinya gimana, susah apa enggak, mahal apa enggak. Jadi semua hal di rumah ini sebetulnya banyak rumus-rumus yang mau dibuktikan. Kalau diperhatikan ini mengenai ikatan angin. Ikatan angin ini cuma dua sisi, bahwa dia secara struktural dia menahan kekakuan di dua arah, X dan Y-nya kayak gitu. Rumah ini diatur dengan light construction, jadi seringan mungkin. Ya. Sebenarnya bajanya bisa aja lebih gede, tapi kalau lebih kecil dia dihitung lebih murah karena biaya kerjanya dihitung per kilogram. Kemudian kalau material yang paling mahal di rumah ini adalah kaca. Kaca itu dibedain ada karena dia memberikan efek ruang yang berbeda. Satu lagi yang paling mahal emang kamar mandi. Ada banyak ide, mimpi yang desain yang belum tercapai sebetulnya yang didendamkan kepada proyek-proyek berikutnya. Kalau barang murah, skillnya baik dan rapi itu kelihatan mewah. Beda barang mewah dikerjakannya sembrono gitu, jadinya murah. Juga bagaimana membuat detail bisa menua dengan baik. Ya kalau kita ke Jakarta Kota itu seneng banget lihatnya karena semua detailnya benar, ditahan terhadap zaman. Semakin tua semakin bagus. Jadi kita bisa lihat, ini punya karisma material itu gitu. Karena di detail dengan benar. Di sini saya belajar banyak sekali karena saya juga melakukan banyak kesalahan gitu. Nah, saya bilang sama Pak Juara, kalau dibuat baru saya nggak punya uang. Saya hanya ada 30 juta. Dan dengan keyakinan dia meyakinkan saya bahwa bisa nggak saya pengen tinggal di sini lama. Jadi tolong jangan sampai yang asal-asalan. Ini terus Pak Sugi itu seperti ditipu ya sama saya dulu. Nah, dulu dia bilang, ini saya punya uang 90 juta. Dia beli rumah ini, masih ada rumahnya itu 60 juta. Dia punya 30 juta sisanya, dia bilang, tolong renovasi rumahnya. Terus saya bilang, percaya sama saya nggak? Ya percayalah. Gitu. Berapa lama kenal saya? Kamu kan keponakan saya kan? Saya kenal kamu sejak kamu lahir katanya. Jadi saya percaya sama kamu. Oke, percaya sama saya. Baru beli rumah seperti itu, tetangga sedang rubuhin. Bayangkan, baru beli rumah 60 juta, punya sisa 30 juta, disuruh rubuhin mau. Istrinya stres karena baru beli rumahnya udah rubuhin gitu. Lalu saya bilang, saya yakin dengan 30 juta bisa dibangun. Nyatanya dia ditipu, jadinya 75 juta. Rumah ini perjuangannya banyak banget. Lalu tante saya itu justru stres lagi karena pas dibangun rumahnya tidak seperti rumah. Jadi ada tukang becak sini bilang, wah ibu tinggalnya di sini, ini bukannya pabrik roti katanya. Jadi ya ini rumah ini penuh stres lah bangunnya gitu. Karena untuk banyak orang ini memang bukan rumah yang biasa, bukan rumah orang normal gitu. Tapi ketika dibangun ya jadi juga lah bisa ditinggali. Buat saya ada beberapa teman yang bilang, ini rumahnya dipatenkan aja. Menurut saya enggak, justru kalau boleh lebih banyak orang yang meniru caranya, bikin sendiri, menemukan sebuah cara baru lagi, itu jauh lebih menarik.
saya sebetulnya berharap banyak orang membuat rumah baja lagi sehingga kita bisa diskursus itu lebih berkembang, karena menurut saya ini sebuah cara yang memang skillnya, keahlian yang diperlukan lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau orang sudah mengerti rumusnya, ini bisa jadi sebuah metode membangun rumah yang bakal bisa jadi revolusi, karena orang tidak lagi menggunakan semen, bata, beton, dan kayu terlalu banyak. Di sisi lain, saya kepengen agar memang affordability, kemampuan orang mempunyai rumah itu diberi jalan keluar oleh arsitek. Arsitek perlu mencari lagi lebih banyak model, cara, metode bagaimana membuat rumah yang lebih murah lagi, baik, sehat. Rumah sehat aja, bagaimana semua ruangannya mendapat sinar matahari. Banyak yang tidak berhasil di rumah ini, banyak hal yang salah di rumah ini, tapi pelajarannya banyak sekali.